Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Agustina dari NPM 23080 dari sesi B2. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 pada praktikum aplikasi matematika teknik. Untuk itu di sini saya menjelaskan dikarenakan saya memenuhi persyaratan untuk praktikum modul selanjutnya karena saya mendapat poin 15. Pertama, apa sih yang ada di matematika teknik modul 3 ini? Yang pertama ada metode eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan, metode Jacobi, dan metode Gauss-Seidel. Nah, untuk metode eliminasi Gauss itu sendiri yang adalah salah satu metode yang paling awal dipertimbangkan dan banyak digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, prosedur penyelesaian ini adalah mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk matriks segitiga. Nanti hasil akhir tersebut akan berupa matriks segitiga. Nah, persamaan tersebut mengandung satu bilangan tak diketahui dan setiap persamaan berikutnya hanya terdiri dari satu tambahan bilangan tidak diketahui baru alias 0. Nah, untuk contoh soalnya ada penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. 20x dikurangi 35y ditambah 32z sama dengan 10 dan 15x tambah 28y dikurangi 17z sama dengan 20 dan 18x kurangi 22y ditambah 50z sama dengan 30. Untuk penyelesaian yang pertama adalah persamaan tersebut diubah menjadi matriks. Jadi untuk 20x kelompokan dengan x dan y kelompokan dengan y dan z kelompokan dengan z. Nah, lalu baris 1 dibagi dengan baris pertama pada kolom pertama. Nah, baris pertama kolom pertama ada pada 1, 15 dan 18. Nah, baris tersebut. Nah, baris kedua ada 15. Nah, baris kedua ini harus sama dengan baris kedua pada kolom pertama harus sama dengan 0 karena kita akan mencari matriks segitiga. Nah, dengan penyelesaian 15 dikurangi 15 dikali 1 sama dengan 0, 28 dikurangi dikali min 1,75 sama dengan 54,25, min 17 dikurangi 15 dikali 1,6 sama dengan min 41, 20 kurangi 15 kali 0,5 sama dengan 12,5. Nah, matematik tersebut menjadi seperti ini. Nah, lalu baris kedua dibagi dengan 54,25. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Jadi kalau baris ketiga pada kolom pertama tersebut adalah terdapat nilai 18. Jadi 18 tersebut harus sama dengan 0 karena yang sama kita akan mencari matriks segitiga tersebut. Jadi 18 dikurangi 18 dikali 1 sama dengan 0 seperti yang atas tersebut. Min 22 dikurangi 18 dikali 1,75 sama dengan 95,5. 50 dikurangi 18 dikali 1,6 sama dengan 21,2 dan 30 dikurangi 18 dikali 0,5 sama dengan 21. Maka matriks tersebut jadi seperti ini. Jadi untuk baris ketiga pada kolom kedua pada 9,5 tersebut harus sama dengan 0 karena nanti akan harus menjadi matriks segitiga untuk nilai akhir dari penyelesaian tersebut. Nah, 9,5 dikurangi 9,5 dikali 1 sama dengan 0, 21,2 dikurangi 9,5 dikali 0,7558 sama dengan 28,3797. Nah, dan seterusnya. Nah, maka matriks tersebut menjadi 01 min 1,75, 16, dan 0,5. Nah, matriks tersebut telah menjadi matriks segitiga karena baris kedua pada kolom pertama adalah 0 dan baris ketiga pada kolom pertama adalah 0 dan baris ketiga pada kolom kedua adalah 0. Nah, baris ketiga tersebut dibagi dengan 28,3797 karena kita akan harus menghasilkan angka 1 tersebut. Nah, didapatkan persamaan baru yaitu X sama dengan
min 1,75 ditambah 16 Z sama dengan 0,5 dan Y sama dengan 0 min 0,7558 Z sama dengan 0,2304 dan Z dapatkan 0,6628. Nah, substitusi nilai Z pada persamaan 3A dalam A sehingga diperoleh Y sama dengan 0,7314. Nah, jadi nilai akhir dari X tersebut adalah 0,7193 dan untuk nilai akhir dari Y adalah 0,7314. Nah, yang kedua pada metode Gauss-Jordan adalah mirip dengan metode eliminasi Gauss, tapi pembeda di sini adalah metode eliminasi Jordan menghasilkan matriks identitas. Jadi, matriks identitas tersebut adalah hasil akhir dari penyelesaian suatu persamaan. Nah, untuk contoh soal sendiri bisa dilihat. Nah, untuk penyelesaiannya, persamaan tersebut sama seperti eliminasi Gauss, diubah terlebih dahulu menjadi matriks, lalu baris pertama dibagi dengan baris pertama pada kolom pertama adalah 20 dibagi 20, dan baris pertama tersebut dibagi dengan 20 pada kolom. Nah, untuk baris kedua 15. Nah, 15 di sini harus sama dengan 0 karena kita akan mencari matriks identitas. 15 kurang 15 dikali 1 sama dengan 0, 28 dikurangi 15 dan seterusnya. Nah, untuk maka matriksnya akan menjadi seperti ini. 1 min 1,75 16 X 0,5 dan 0 54,25 min 41 Y sama dengan 12,5. Nah, untuk baris ketiga pada 18 seperti metode eliminasi Gauss tadi sama dengan 0. Dan penyelesaian seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk baris ketiga dibagi 54,25. Nah, dapat disimpulkan pada sebelumnya pada eliminasi Gauss menggunakan matriks segitiga dengan nilai pada baris kedua dan baris ketiga pada kolom pertama dan baris ketiga pada kolom kedua adalah sama dengan 0. Tapi untuk matriks identitas di sini adalah untuk baris pertama kolom pertama 1, baris kedua kolom kedua adalah 1 dan baris ketiga pada kolom ketiga adalah 1. Di pembeda antara 0 dan 1 sehingga diperoleh nilai X dari metode eliminasi metode Gauss-Jordan adalah 0,7193 dan Y sama dengan 0,7314 dan Z sama dengan 0,6628. Nah, yang ketiga adalah metode Jacobi. Metode ini menggunakan prinsip memisahkan elemen diagonal utama dari matriks koefisien dan menggunakannya untuk menghitung nilai variabel yang diperbarui dalam setiap iterasi. Nah, nilai variabel tersebut dihitung hanya bergantung pada nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Nah, untuk contoh soalnya, untuk penyelesaian sendiri, di substitusi X sama dengan 5 dikurangi Y plus Z sama dengan 3. Nah, untuk Y, saat mencari Y sama dengan 20 dikurangi 4X tambah 3. Z sama dengan per 7. Nah, untuk Z, 10 dikurangi 2X tambah 2Y dikurangi 5 dibagi 5. Nah, langkah pertama mencoba dengan nilai X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Jadi X, Y, Z sama dengan 0 dan X didapatkan 1,6667. Nah, untuk persamaan yang kedua pada Y aksen pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0 didapatkan pada nilai aksen 2,85714. Pada Z aksen didapatkan nilai 2. Nah, untuk menghitung kesalahan yang terjadi pada X sama dengan 5 dikurangi Y aksen plus Z aksen per 3 pada X sama didapatkan 1,38095. Nah, untuk kesalahan yang terjadi sama dengan X
X aksen X pemisahan tersebut dikurangi dengan X aksen per X kesalahan sama dengan 20,69%. Kita dapat kesalahan yang terjadi sebesar 20,69% dan Y sama dengan 20 dikurangi 4 dikali X aksen ditambah 3 dikali 2 per 7 didapatkan 2,76190. Nah, untuk kesalahan pada perhitungan kesalahan didapatkan 3,45% dan Z didapatkan 2,13333 dan untuk persen kesalahan didapatkan 6,25. Nah, hitungan dilanjutkan dengan prosedur yang sama sampai akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil terhadap ketelitian yang diharapkan, misal 0,001. Nah, untuk hitung menggunakan metode Jacobi, ketelitiannya dengan tingkat ketelitian pada metode Jacobi adalah 0,1% pada iterasi ke-10, di mana hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah X sama dengan 1,5063 dan Y sama dengan 3,1328 dan Z sama dengan 2,6504. Nah, yang terakhir pada metode Gauss-Seidel, perbedaan dari metode ini adalah nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama tidak digunakan kembali untuk menghitung nilai persamaan X kedua pada Gauss-Seidel. Demikian juga nilai X2 tidak digunakan untuk mencari nilai X3 sehingga nilai-nilai tersebut tidak dimanfaatkan. Jadi nilai-nilai tersebut tidak digunakan lagi dan kita mencari untuk metode perhitungan variabel berikutnya dengan mencari nilai berikutnya. Nah, untuk contoh soalnya sama seperti pada metode Jacobi. Nah, untuk penyelesaiannya pada persen kesalahan adalah 5 dikurangi 076 ditambah 2,0924 per 3 didapatkan 1,73016. Nah, kenapa berbeda dari metode Jacobi? Karena terlihat pada persamaan B, pada metode Jacobi Y sama dengan Z sama dengan 0 tapi pada saat mencari Y, X tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang sebelumnya pada metode sama dengan 0, tapi di sini tidak boleh. Jadi dimasukkan ke persamaan berikutnya. Jadi persamaan berikutnya adalah mencari nilai yang baru. Dapatkan 1,90476 dan Z 2,0952. Nah, untuk tingkat ketelitian pada X sama dengan 3,67% dan tingkat ketelitian pada Y sama dengan 31,15%. Nah, untuk ketelitian Z sama dengan 13,22%. Hitungan dilanjut sampai diperoleh nilai yang relatif kecil. Nah, pada metode Gauss-Seidel ini tingkat ketelitian sama dengan metode Jacobi yaitu 0,1% pada iterasi ke-6. Jadi pada iterasi ke-6 mendekati tingkat ketelitian 0,1%, di mana nilai dan hasil akhir dari perhitungan di atas adalah X sama dengan 1,5066, Y sama dengan 3,1311 dan Z sama dengan 2,6498. Terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum